sebelum kita memberikan kesempatan teman-teman kita untuk memberikan... bentar, mohon maaf. Jiabi, lagi viral lagi nih. Nggak penting, nggak penting. Ya iya tapi, lu tuh bersyukur. Nggak penting. Orang tuh pengen viral sampai bayar-bayar. Lu tuh viral 2 kali dan semua viral lu tuh positif. Keren Abi, Ucok. Oke. Mohon maaf, Bu Ainul lagi ngobrol. Lu apa sih? Mohon maaf, ini dapat berkas banyak banget hari ini. Kayaknya ada yang update full. Oke. Update-nya Nah, banyak ini banget. ada berita-berita penting pagi hari ini akan dibacakan oleh teman-teman kita. Tapi Siapa? sebelumnya, ini harus antisipasi lagi ya. Jakarta, Iya. COVID ini agak lumayan Naik lagi lagi nih ya, ya. lagi. Jadi sama-sama jaga supaya kita nggak keulang lagi beberapa bulan yang lalu. Oke. Baik, siap. Oke, apalagi yang viral-viral langsung aja mainkan. Silakan, di Mainul. Viral Update. Yuk, kita mainkan. Viral update. Viral update. Updatein aja ya. Viral update. Viral update. Updatein aja, Zai. Tolong diupdatein. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita yang kece-kece di Viral Update. Tapi sebelumnya, Sel, semoga sehat selalu ya. Kemarin putrinya yang sudah mengalami perawatan. Ya. Ternyata katanya nggak jadi operasi, Jemimah. Kemarin untungnya nggak jadi operasi karena kan jadinya cuma dibenerin aja, cuman masuk ruang operasi. Oh, ya nanti kita bahas Indra lebih detailnya salah satu Viral Update. Ada berita update dari mana Indra sekarang ini Indra? Mengejutkan sekali ya ketika tiba-tiba terdengar ada lagi musisi yang tersangkut kasus narkoba. Dan pertama kan cuma dikeluarkan inisialnya aja tuh, Ya, AN. Akhirnya dirilis bahwa yang tertangkap itu adalah Anji. Nah, kita mau lihat nih seperti apa pernyataan pihak kepolisian tentang penangkapan Anji dalam tayangan berikut ini. Fakta visual. Saya sampaikan dalam kesempatan yang awal ini kepada rekan-rekan media sekalian, betul bahwa kami menangkap seorang musisi terkenal di mana inisialnya adalah EAN atau AN pada hari Jumat tanggal 11 Juni yang lalu sekitar pukul 19.30 di mana kami menangkap yang bersangkutan di salah satu studionya di wilayah komplek perumahan di wilayah Cibubur. Bahwa inisial EAN atau AN itu adalah Erdian Aji Prihatanto alias Anji. Iya, kita lihat ini ada foto-foto penangkapan Anji dan barang buktinya berupa ganja. Cukup Dan ini juga ya Indra, prihatin ya. Maksudnya kan kita juga penggemar karya-karyanya yang hebat gitu loh. Tapi kan kita belum tahu alasan dibalik semua ini apa dan masih dalam proses kepolisian. Ya, benar. Kita kan ajas praduga tak bersalah. Betul. Tunggulah pemeriksaan semua berjalan baik, Betul. baru kita bisa menilai seperti apa. Ya, tapi kembali lagi ya, Vi, kalau aku pribadi nih, terlepas dari alasan dia mau apapun itu nggak bisa dibenarkan narkoba gitu. Oh, iya, kalau aku bener. pribadi, Waalaikumsalam. Cerdas. kalau aku pribadi nggak ada alasan Iya, untuk pakai itu narkoba. kan Selin, Bukan. tapi Kalau narkobanya ya tetap tidak, Iya. memang. Tapi kan kita juga nggak boleh menghakimi seseorangnya gitu loh. Kita tunggu Iya. dulu. Kita kan bukan petugas yang memberikan hak untuk memeriksa, apalagi melakukan penyidikan. Nah, gitu. tapi setuju kalau narkoba. Waalaikumsalam. Cerdas. Ya enggak, tapi kan emang praduga tak bersalah. Oh iya. Iya. Tapi bener Selin bilang, apapun alasannya orang mau cari ide, mau buat santai, mau stres, tetap narkoba itu adalah hal yang salah. Iya, Bener. jangan. Jadi semuanya 1, 2, 3, host Kopi Viral, cerdas. Makasih. Tapi yang cerdas juga adalah netizen ya. Karena seperti biasa ketika ada sesuatu kasus yang terjadi pada artis langsung dikorek lagi kan cuitan-cuitan lamanya. Dan ini ada cuitan dari tahun 2013. Tepatnya bulan Mei tanggal 25 ya, Anji menuliskan begini. Gue lebih baik orang makan narkoba sendiri, ngerugiin diri sendiri. Dibanding yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan orang terbunuh. Tapi mohon maaf banget ya Kak Anji ya. Ketika kita bicara narkoba kan narkoba pada saat sudah begitu parahnya bisa juga menyebabkan kematian kan. Betul. Bahkan kerugian yang jauh lebih besar lagi karena menghancurkan generasi masa depan Indonesia. Sebenarnya gini, kalau statement dia untuk diri sendiri mungkin nggak ada masalah. Tapi Iya. kan dia seorang public figure, seorang banyak pencinta-pencintanya juga takutnya nanti akan mengikuti hak langkahnya yang sama. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kalau untuk menyikapi tulis tweetan kayak begitu, Iya. saya boleh berkomentar. Boleh. Mohon maaf, ini menurut saya terserah mau dianggap betul atau tidak. Tulisannya lebih baik apa tadi?
Lebih baik narkoba karena tapi menyiksa diri sendiri. sendiri. Daripada Membunuh orang, membunuh merugikan orang. Dengan lain. kita menggunakan narkoba terus-menerus, akhirnya otak kita, pemikiran kita terganggu. Dengan kita sudah mabuk, dengan kita sudah fly, dengan kita sudah tanpa kehilangan rasa sadar, kita bisa melakukan apa aja termasuk membunuh orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf sebentar. Cuma mau komen satu. Cerdas. Ya sangat disayangkan. Iya, Langsung tutup poin. Kayaknya kita perlu call out sama Kapolres Jakarta Barat. Iya. Oh iya benar. Langsung Kita saja mungkin ya. minta klarifikasinya kasusnya sudah sampai mana, anjingnya bagaimana, kondisinya sekarang mungkin bisa kali ya? Langsung saja kita terhubung dengan Kombes Pol Adi Wibowo. Selamat pagi. Ya, kita sedang mencoba untuk menghubungi ya untuk mendapatkan klarifikasi dan juga informasi Tapi yang ini- lebih banyak lagi. Ini sangat disayangkan banget loh karena aku salah satu fans Ya. yang paling suka banget sama pribadi Anji ya. Setuju, Di luar setuju, dari setuju. dia menggunakan barang-barang terlarang atau bagaimana, tapi aku suka sama pribadi Anji. Secara pribadi gitu. memang orangnya yang sangat banyak menyenangkan. menginspirasi. Tapi sayang kalau sekarang jadinya Narkoba. Ini ada Betul artikel banget. juga di belakang kita, Anji ditangkap polisi saat sendirian di rumah kawasan Cibubur. Oh, berarti saat penangkapan Betul. itu di lokasi kawasan Seperti rumah yang gue sendiri. tulis di grup semalam jadi pembahasan kita. Jujur ya, ini gue bicara nggak bohong. Ya. Agak pertama kaget, Ya, miris, terus shock ya ketika seorang Anji akhirnya tertangkap dengan masalah narkoba. Jadi memang cukup prihatin banget nih ya, bahaya narkoba ini cukup prihatin lagi, Iya. prihatin banget. Karena kita sama-sama tahu kan Anji prestasinya seperti apa, Iya, itu terus dia. intelektual dia seperti apa dan kritisnya seperti apa, tapi akhirnya harus terjerat narkoba. Ini sangat prihatin banget. disayangkan, sangat disayangkan. Nah, kami sudah terhubung sekarang dengan Kombes Pol Adi Wibowo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Bapak Adi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Adi. Mohon maaf, kami dari Ya. Kopi Viral ingin mendapatkan informasi yang lebih detail lagi tentang kasus yang Agak sedang kurang dihadapi. jelas ya suaranya. Oh, baik. Halo? Bagaimana dengan sekarang? Bapak Adi sudah bisa mendengar dengan jelas suara kami? Ya, oke. Selamat pagi, baik. Bapak, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang kronologi dari penangkapan Anji? Ya, jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa memang terjadi sekitar hari Jumat yang lalu, tanggal 11, pukul sekitar 19.30, setengah 8 malam. Dan kami menangkap saudara Anji, yang kebetulan pada saat itu ada di studio musiknya di perumahan wilayah Cibubur. Iya. Seperti itu. Baik. Untuk penangkapannya sendiri, ini apakah ada laporan warga atau hal-hal lain yang akhirnya bisa... Ya, memang kita mendapatkan tentunya awalnya dari berbagai informasi yang ada di lapangan. Iya. Kemudian kami tindak lanjuti dan mengarah kepada saudara AN ini. Oh, baik. Pak Adi, izin Pak Adi, Ya. barang buktinya apa aja yang ditemukan Pak saat melangsungkan penangkapan? Ya, kalau barang bukti mungkin belum bisa saya sampaikan secara detail karena saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Tapi yang pasti padanya kita menemukan yang kita duga adalah narkotika jenis ganja. Karena barang bukti ini pun juga kita harus cek di laboratorium untuk memastikan jenis daripada narkotika itu sendiri. Oke. Tapi saat ini Bapak maaf kalau boleh tahu Anjinya berada di mana ya? Terus kondisinya gimana sekarang? Saat ini yang bersangkutan sedang terus kita lakukan pemeriksaan. Agenda hari ini yaitu pemeriksaan kesehatan dan yang bersangkut. Ya, Bapak. Ya. Halo? Ya, sepertinya ada kendala komunikasi ya. Oke. Ya, halo? Ya, baik. Boleh dilanjutkan, Bapak? Iya, saat ini agendanya adalah pemeriksaan kesehatan kepada yang bersangkutan dan kondisi saudara AN juga baik-baik saja dan berada di Polres Metro Jakarta Barat. Oh, baik, Pak. Pada saat penangkapan itu terjadi, reaksi dari Anji sendiri seperti apa? Bisa diceritakan, Bapak? Ya, kalau dari informasi tim kami yang di lapangan yang bersangkutan kooperatif, Ya. tidak ada melakukan perlawanan, yang bersangkutan sangat kooperatif, sehingga proses dari penggeledahan yang kami lakukan di studio juga berjalan dengan lancar. Tidak ada permasalahan. Ya, Pak Adi. Ya, Ya, saya Ramzi. Kalau boleh tahu dari pemeriksaan awal ini sudah
bisa diinformasikan nggak apa dan kenapa alasan AN ini menggunakan narkoba? Kami belum bisa secara detail menyampaikan karena memang baru mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Kami juga memeriksa beberapa saksi yang terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ganja ini. Untuk itu mungkin nanti secara lengkap kami akan rilis setelah pemeriksaan itu lengkap oleh tim Satres Narkoba. Siap. Satu lagi Pak Kapolres, ini kan penangkapan di Cibubur ya? Ya. Ini dari Polres Barat cukup jauh ini jaraknya ke Cibubur gitu. Memang. Ya ini proses pengembangan, Mas. Oh, pengembang betul. Ya, proses pengembangan yang mengarah ke sana. Ternyata titik awal ada di wilayah proses awal itu adalah titik awal daripada kami masuk dalam penangkapan ini ya di wilayah Jakarta Barat. Jika pengembangan itu bisa di wilayah lain. Oke, berarti pengembangan ternyata memang yang bersangkutan pelaku ini kebetulan semalam itu sedang berada di daerah Cibubur gitu. Baik. Bapak, kita ikuti terus prosesnya Pak, tapi satu hal yang juga kami mohon mungkin Bapak bisa sampaikan, pesan Bapak untuk pemirsa dan kita semua sih sebenarnya sebagai generasi muda Indonesia apa Pak? Iya, halo? Iya, mungkin Bapak ada pesan untuk masyarakat Indonesia terkait masalah narkoba? Tentunya hal ini bukan merupakan suatu kebanggaan ya. Artinya bahwa ternyata masih banyak peredaran narkotika di wilayah kita, di sekitar kita, yang tentunya kita tahu bersama efek daripada narkotika ini sangat-sangat merugikan. Betul. Sehingga ini merupakan suatu proses pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan bisa dijadikan suatu pengalaman yang berharga, baik kepada yang bersangkutan, kepada kita semuanya lah. Untuk bisa menghindari hal-hal seperti itu. Tentunya ini berawal dari keluarga. Bisa saling mengingatkan. Karena kami dari kepolisian melihat langsung bagaimana efek yang ditimbulkan sangat destruktif kepada para pengguna. Menjadi tidak produktif yang bersangkutan. Ini cukup mengenaskan sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk bisa menghindari narkoba. Amin. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Pak Adi. Terima kasih informasinya. Sama-sama. Baik, selalu ya Pak. Baik, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kombes Pol Adi Wibowo dan seperti yang beliau sampaikan tadi ya masih ada serangkaian langkah yang harus dilakukan nih, pemeriksaan kesehatan dan lain-lain kita tunggu ya saja, untuk generasi semuanya karena aku pernah ada di dalam lingkungan maksudnya lamba permasyarakatan pasti ketemu dengan teman-teman yang sudah menjadi pelaku atau mengedarkan. Di saat kamu di saat kalian akan menggunakan narkoba maka cuma ada dua pilihan, kematian atau penjara yang akan larut lama. Itu pasti akan merusak masa depan. Maka dari itu sayangi diri kalian dan jauhi dari narkoba semua. Ya kadang-kadang orang narkoba tuh cuman enak tapi enaknya sesaat. Tapi yang jadi malah berefeknya panjang gitu ke diri, ke lingkungan, ke keluarga dan ke kesehatan kita juga ke gitu. Keluarga itu satu hal lagi ya, menghancurkan keluarga. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kita, pasti apalagi seorang ibu hancur hatinya, betul ya Sel ya, seperti yang baru dialami oleh Selin nih ketika Jemima patah tulang kemarin itu. Nah ternyata ini sudah ada fakta visualnya ketika Selin menemani di rumah sakit. Nanti kita tanya tentang kejadiannya boleh ya Sel ya? Kita lihat dulu fakta visualnya. Sebelum kita bicara soal kronologisnya, tadi kita lihat Selin menemani Jemima berdoa bersama. Dan kamu sempat membisikkan sesuatu sama Jemima. Apa yang Selin katakan? Aku suruh dia berdoa gitu. Maksudnya kalau kamu ngerasa tegang, kalau kamu ngerasa takut, kita berdoa aja supaya hati kamu lebih tenang gitu, aku bilang. Terus aku suruh dia inhale, exhale kayak gitu, biar lebih tenang. Lebih tenang ya. Dia tuh shock banget dan takut banget gitu, apalagi dengar kata operasi gitu, masuk ruang operasi. Ini mungkin pertama kali buat dia gitu, masuk ruang operasi gitu kan. Tegang ya pastinya. Banget, Nah ini juga pemirsa pasti akan penasaran sebenarnya seperti apa sih kronologis sampai tangannya Selin ini, Jemima ini patah. Ini kita lihat juga ada artikelnya. Nah, boleh diceritakan nggak? Itu katanya kan Selin itu sedang Di luar kota ya? Di luar kota ya, di Bandung? Enggak, jadi aku lagi jalan, udah mau nyampe rumah nih, mau nyampe rumah. Terus aku tiba-tiba dapat telepon gitu, kalau misalnya anak aku jatuh lagi main lari-larian. Dan pada saat mereka lagi, itu aku langsung, sekarang bawa ke rumah sakit gitu. Bawa ke rumah sakit, untungnya rumah sama rumah sakit dekat gitu kan. Jadi bawa ke rumah sakit, aku juga langsung ke rumah sakit, kita ketemu di UGD.
Terus ya dokter jaganya di situ bilang kalau dia harus dirawat gitu karena kemungkinan besok harus segera dilakukan operasi gitu, segera gitu. Jadi ini ya namanya anak-anak ya suka lari-larian, Ya bercanda-bercanda. kadang bingung juga gitu kan, mau sebanyak apapun yang jaga udah di rumah gitu Iya, kan. iya. Cuman nih namanya anak kecil kita nggak pernah tahu gitu kan, Emang apalagi kalau dia kalau dari main. ilustrasi tangannya yang patah di bagian mana aja, Sel? Jadi di sikutnya ini dislocation, terus sikut. atasnya sini sama sini juga nih. Dan dulu waktu di umur 4 tahun ya kalau nggak salah dia pernah patah tangannya di pergelangan. Oh, Di ini pergelangan lokasi karena yang lagi sama? main juga di playground. Di playground dia gini tangannya Kepelintak. ceklek gitu, kepelintak ya. kepelintak gitu. Aduh. Tapi yang pasti pada saat itu untungnya di rumah lagi banyak orang juga ya Sel ya. Ada Rame, rumahku selalu rame gitu. Ada saudara-saudara, ada Saudara-saudara. adik-adik aku gitu, ada Iya, ada keponakan-keponakan aku rame banget gitu. Sekarang kondisinya gimana Jemima? Untungnya nih, jadi anak aku tuh tidak perlu dioperasi. Jadi pada saat mau masuk ruang operasi tuh yang tadi, Iya. dokternya udah bilang kalau misalnya, Bu kita akan coba dikembalikan lagi lokasinya. Iya. Tapi kalau misalnya usaha itu nggak bisa, terpaksa harus kita Baru langkah blast berikutnya. gitu. Emang terpaksa harus kita operasi gitu, harus kita buka. Terus aku bilang ya dok, apapun saya siap gitu. Pokoknya yang terbaik aja gitu buat anak saya. Gue tunggu di luar. Nggak lumayan lama tuh berapa jam gitu di dalam ruang operasi. Ternyata pas udah berapa jam dokternya keluar, Bu puji Tuhan syukur kita nggak perlu melakukan operasi karena bisa diperbaiki lagi, cukup digips aja sampai 6 minggu. Jadi langkah gitu. pertama sudah berjalan dengan baik, jadi nggak perlu langkah medis berikutnya. Baik, Jemima semangat. Semangat Jemima ya. Jemima semoga kembali pulih ya, sehat selalu. Ya 6 minggu pakai gips dulu nggak apa-apa ya sayang ya, biar sehat lagi ya. Salin juga sabar selalu ya. Iya dong. Iya dong, itu yang terpenting. Nah berikutnya kita ada berita yang bahagia sekali. Masih seputaran keluarga ya. Kalau ini sudah menjadi keluarga, kalau itu akan menjadi keluarga. Tapi kemarin keren loh, di mana-mana acara nikahan hostnya selalu Indra. Iya. Lah kemarin kan Indra lagi. Tapi Abi juga. Kagak. Loh itu dia bilang Isos Indra. Yang ini kagak. Mohon maaf, beda grup. Oh Oh bukan. Indranya beda. Oh Indranya beda. Indranya beda, itu Indra Bekti. Ini Indra Herlambang. Ini Indra Herlambang. Nah kita mau lihat dulu deh ya, ini ada kabar bahagia dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang sudah melaksanakan lamaran. Yeay, Selamat ya Rizky, Lesti, selamat. Semoga langgeng ya kan, Semoga lancar sampai hari H. Setuju banget. Tapi yang sekarang kami hadirkan, ini adalah orang-orang terdekat dari mereka berdua ya, yang juga kemarin sih kayaknya ikut banget nih, terutama ada satu yang sampai ikut menangis terharu katanya. Buba. Iya, ada Buba Alfian sama Mas Tukul Arwana. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini dia fakta visual. Kabar bahagia datang dari pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Setelah kurang lebih 11 bulan menjalin asmara, pada hari Minggu sore kemarin keduanya melangsungkan acara lamaran yang berlokasi di Gedong Putih, Bandung. Menjelang prosesi lamaran, lebih 11 terungkap bulan bahwa menjalin sosok asmara, Alfianlah yang menjadi MUA Rizky Bilar di hari pentingnya tersebut, lewat unggahan di media sosialnya. Menjelang momen saklar dalam kehidupan Lesti dan Bilar, beredar kabar bahwa pernikahan mereka meminta komedian senior Tukul Arwana untuk menjadi saksi pernikahan mereka. Pasalnya sosok Tukul dianggap berjasa dalam hubungan pasangan ini. Teman viral, penasaran seperti apa cerita Bubah tentang merias Bilar? Dan bener nggak ya kalau Tukul jadi saksi pernikahan Leslar? Langsung kita viralin aja yuk! Ya. Kurang lebih Benar. kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu Ya. ketika seorang Lesti dan seorang Rizky Bilar dipertemukan dalam satu acara talk show yang dipandu oleh senior kita, sahabat kita Mas Tukul Arwana. Hei. Gak gitu dong. Kalau Tukul kan seperti biasa lempar mulutnya dong. Tak. Nah, dari pertemuan di talk show-nya Mas Tukul, akhirnya mereka lanjut. Akhirnya mereka berusaha untuk menyatukan rasa, cinta, kasih, komitmen semuanya. Dan kemarin tanggal 13 Juni menjadi hari yang bersejarah untuk Lesti dan Rizky Bilar. Seru banget sih. Betul. Mas Tukul, kan Anda adalah orang
yang pertama kali ibaratnya di acara Mas Tukul tuh, mereka sebetulnya sih tidak ada yang kebetulan ya hidup ini ya. Sebenarnya Iya, udah diatur memang semua sudah sama Tuhan jalannya. ya. Sudah jalannya. Tapi Mas Tukul sendiri kaget nggak? Ternyata dari pertemuan di mana Mas Tukul juga ikut sebagai kompor lah gitu ya kan. Mereka ternyata sebentar lagi akan satu step lagi menuju ke pernikahan sebagai suami istri. Kaget atau sudah memprediksi Mas Tukul? Ya semua. Ini yang mana sih? Depan. Depan. Saya dari samping bingung. Dari dulu tuh muka di depan. Iya maaf. Iya. Oke. Masih lucu aja lo Mas. Ya semua itu seleksi alam yang mempertemukan. Saya juga sebagai melayani saja sebagai profesional aja. Gitu Mbak. Tapi memprediksi nggak Mas Tukul? Maksudnya ngelihatnya karena kan Mas Tukul nih digadang-gadang sebagai orang yang menjadi mak comblangnya gitu loh di acara Mas Tukul. Memprediksi nggak bahwa nih ada si yang single satu sama yang single satu si ganteng si cantik ternyata sekarang menjadi idola banyak banget netizen Indonesia. Ya, bersyukur aja dan tinggal menjaga saja, merawat, menerima dengan tulus ikhlas. Amin. Ya dengan baik aja karena itu alam yang menyeleksi itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Amin ya Allah. Gitu. Tapi benar Mas Tukul sudah ditelepon dan sudah dihubungi untuk menjadi saksi, betul itu? Bukan maksud bantal loh ya Mas. Bukan bingung lagi. Bukan maksud untuk mendahului. Iya. Seharusnya kan memang bukan maksud mendahului, tapi hal ini sudah sampai ke media massa. Betul. Sebenarnya saya sudah tahu dari beberapa waktu yang lalu ketika memang Mas Tukul direncanakan itu dilibatkan menjadi saksi pernikahan mereka karena Mas Tukul tuh ya yang mempertemukan mereka. Ya semua diaminin aja. Artinya ya syukurin aja. Tapi nyampe ke saya belum. Tapi itu ya udah konsep-konsepnya mungkin berita-beritanya ya. Tapi ada yang lebih seru lagi loh. Kemarin si Lesti cantik banget. Ada yang make upin. Siapa? Nah, ini klarifikasi nih. Tadi gue juga gitu. Langsung buba, ya ampun. Selamat dia dipilih sama Lesti untuk make upin. Dia bingung gitu. Coba kamu kasih tahu dulu sebentar. Jadi saya make upin Bilarnya kemarin. Bilarnya. Jadi emang jarak mereka berdua tuh jauh kan tempat Iya. Jadi kamu nih sekali lagi ya, Buba ini make up ini bukan make upin Lesti, tapi ini sesuatu yang berbeda loh. Buba yang udah famous, make upinnya justru Rizky Bilar. Kalau yang ceweknya siapa yang make upin? Kayaknya teman dari Bandung deh. Teman dari Bandung. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lagi sama Buba dan Mas Tukul, ini ada fakta visual. Ya, kemarin tuh memang kemarin sore ya tepatnya ya. Ketika Lesti sama Bilar akhirnya mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelenggarakan satu acara yang penting, yang besar dan melibatkan banyak pihak. Orang-orang terdekatnya membantu gitu dan ya itu apa yang tadi kita lihat. Aku mau ngucapin minta maaf dulu sama pasangan Leslar kalau Kamelani kemarin diundang sempat gak bisa datang ya. Diundang gak lo? Diundang gak? Waalaikumsalam. Lagi ada Mas Tukul nih sama Buba nih. Iya Mas Tukul. Kenapa sih? Buba, ini bahagia banget lihat Lesti sama Bilar. Bilar kemarin nelpon aku, Piki suruh jadi bridesmaid. Bridesmaid itu buat yang cewek-cewek, cewek-cewek yang nemenin Lesti. Apa namanya yang cowok? Groomsman. Iya, suruh jadi itu. Gue bilang, aku nggak cocok lah yang muda-muda aja. Iya, tapi biarin nggak jadi groomsman kan aku tetap jadi brother dan kakak buat kalian. Selamat ya. Oh lo diundang? Wah. Oh lo diundang? Diundang lah. Oh. Kenapa sih? Abi kemarin nggak datang, nggak kelihatan? Bini gue datang. Asila memang tugas. Awalnya saya diminta untuk juga nge-MC. Oh, Abi awalnya nge-MC? Akhirnya saya memutuskan saya jaga studio aja deh. Oh. Ya, masa tiga-tigaan harus ngumpul di sana. Tanggung jawab. Tuh tanggung jawab. Tadi soalnya ada omongan-omongan, mohon maaf nih Mas Tukul bilang, ih kok MC-nya ada Irfan Hakim, sebelahnya Indra Bekti. Harusnya kan di mana ada Irfan Hakim pasti harus ada Abi Ramzi. Kok Abi Ramzi nggak di Dia nggak mau. Saya jelasin lagi ya. Ya kita bareng-bareng. Awal saya sama Ipa. Tuh dengerin ya. Nah, kan Asila memang tugas bridesmaid.
Bridesmaid, Iya. Afi juga sebenarnya dikasih seragam. Iya. Akhirnya saya berpikir, Iya. wah satu keluarga ngumpul di sana gitu. Akhirnya saya memutuskan, ya udah saya jaga yang acara malam di studio. Iya, jaga. Berarti Abi tuh punya tanggung tugas. jawab. Tanggung jawab Anda jaga kandang. Iya, kalau gue sih emang nggak diundang. Guys, yang nyanyi kok nggak ada Bunda Inul? Kan selalu foto berdua, katanya bundanya. Masa nggak diundang gimana sih? Baik lagi tugas malamnya. Baik lagi tugas. Kenapa Mas Tukul? Diskriminatif kamu. Lu kenapa nggak nyanyi lu? Kita semuanya harus datang sebenarnya, tapi kan tugas kita harus dipisah-pisah, harus dijagain tuh studio biar nggak kosong. jadi diundang. Oke, sebenarnya Provokator. Masih lucu aja. masih lucu. Masih lucu aja. Yang gue bingung dari dulu, jatuhnya di kaki, benjolnya di mulut. Gue bingung. Aduh, mantap. Jadi sebenarnya kemarin tuh Mas Tukul diundang. Dan sudah hadir ke TKP. Karena kan ada Ustadz Solmed juga, ada Ustadz Suki juga, dan yang lainnya. Cuman memang ya pas di ini ya pokoknya pada intinya nggak boleh masuk ke acara sakral, udah gitu aja. Itu berarti nggak ngerti sih, sembarangan lebih. Makhluk astral saya gitu. Tahu ngaco ya. Oke, kita ke Buba dulu ya. Buba, ini lucu nih. Buba, lu justru dipilih untuk make upin yang cowok. Karena biasa-biasa lu pegangan lu kan Cinta Laura. Udah deh, Oke, siapa aja? Pengantin siapa aja, Buba? Pengantin siapa? Pengantin artis. Raisa. Sahnas, siapa lagi ya? Banyak ya. Ya kalau Cinta mah udah hari-hari pasti kalau make up dulu habis dari Amerika sama dia pasti. Oke. Tapi justru lu make upin cowoknya gitu ya. Itu tantangannya apa? Kalau perempuan kan, laki kan yang make upin apa sih? Kayak Mas Tukul paling cuma disemenin dikit, dicor jadi. Bedakin Mas Tukul tuh paling gampang. Tapi semprot, pakai yang air yang kalengan Iya, itu. air kalengan. Udah lap-lap asal aja. Iya. Bedak tabur taruh di tangan. Iya. Tiup. Udah. Itu sebelum dimulai itu di anu sakral dulu. Ada doa-doanya ya. Disemprot, dulu ya. dikumur, minum, dikumur, disemprot. Tapi gimana nih? Serius. Oke, Buba. Apa tantangannya make upin laki? Ayo. Itu pertanyaan, iya betul, kan gampang mudah. Jadi kalau jadi makeup artis itu menurut saya bukan cuma bikin makeup yang rapi, tapi gimana cara kita ngejaga mood. Dan kebetulan saya sama Rizky Bilar kan emang cocok, ngobrolnya juga cocok gitu. Mungkin itu yang membuat Rizky, Kak Bubah make upin aku di hari H. Dan kebetulan sempat lupa kemarin itu. Saya pikir acaranya di Jakarta, Kak acaranya di Bandung katanya. Akhirnya ngesel Teh Ocha sama Kak Sandi kemarin. Astaga. Oh, lebih milih sekarang yang lagi viral ya. Bukan. Duluan Kak. Teh Ocha, masa di cancel gara-gara ada pasangan viral? Wah parah. Siapa yang di cancel, Mel? Hah? Yang di cancel? Teh Ocha, Rosa. Diva lo. Minta Di maaf. cancel gara-gara sama pasangan. Bukan. Oke. Duluan Bilar ngomongnya. Jadi udah sebulan yang Mudah-mudahan lalu. Teh Ocha lagi nonton apa yang mau disampaikan. Teh Ocha, I love you. Mohon maaf Teh Ocha. Tapi nanti ketemu lagi sama Teh Ocha Tapi yang tanggal jelas 16. Ocha pasti ngerti lah ya. Iya. Benar. Nah, gimana ceritanya nih tema make upnya Bilar sendiri nih? Karena mohon maaf kalau laki juga susah gampang ya. Kalau terlalu kenceng make upnya juga jadi kemedokan. Mohon maaf mau tanya pakai blush on nggak sih? Oh, nih dia cowok yang make up juga nih. Iya. Ngomongin aku. Mohon maaf sayang. Blush on kenceng apa segala macam. Kenapa? Kalau Ini hari bahagianya Bilar, dia harus tampil sempurna. Nggak apa-apa dong pakai makeup. Ada yang salah? Iya. Kalau Indra nggak pernah pakai blush on, Mas. Pakai apa? PP Cushion. Buba, ini kan Indra. Buba sudah termasuk sudah apa ya? Sudah istilahnya makeup artis papan atas lah ya. Ya sahabat-sahabat, teman-teman. Terus kemarin gimana? Selesai dengan baik? Angkanya, apanya gitu. Kalau temen, kalau Mbak, nih sekalian, ini masukan buat mua-mua ya, yang lain. Kalau temen tuh bukannya negonya malah lebih nggak enak ya? Apa lo kalau lo udah red card lo, harga lo ya udah profesional lah, temen mau klien sama gitu. Kayaknya dibayarnya banyak deh, soalnya Bilar kan duitnya akeh. Oh iya dong. Hanya dikasih kerjaan sih sama Kak Bilar udah lama banget. Kak Bilar, De Bilar. Udah lama banget. Oh, jadi masih bisa digoyang-goyang dong harga dong. pertemanan ya? Tapi nggak barter sama posting Instagram dong. Enggak. Aduh. Mel. Ya. Mohon maaf bisa tukeran nggak gue di situ? Emang apa sih? Nggak tahu nih mata gue sepet.
ngalangin. Gua sampai begini masih nggak kelihatan bubahnya. Kamu udah Boleh dong. Bah, kebetulan kan ngelihat nih IG-nya Kak Bubah. Terus ada satu story yang menarik banget, mungkin teman viral juga pengen tahu. Di mana Bubah cerita, Bubah menangis terharu ngelihat momen ketika Bilar menangis. Jadi Bilar nangis. Bilar nangis, terus juga teman-teman semuanya di sana termasuk anaknya Kak Ramzi juga nangis sampai ya ampun. Yang baru nikah juga kemarin juga nangis. Banyak yang nangis kemarin. Siapa yang baru nikah? Yang baru nikah yang sakit istrinya. Oh, semua pokoknya tersentuh. Semua Ada momen apa tuh akhirnya yang bikin mengharukan banget sampai Bilarnya ikut nangis? Jadi saya pikir kan semuanya settingan kan. Saya pikir settingan. Awalnya. Jadi pas lagi make upin Bilar di iklan gitu, dia video call gitu, kok mesra. Terus Dede mau ngobrol Kak, Dede, nah kalian beneran gitu. Iya gitu, alhamdulillah gitu. Oh, lu pikir awalnya juga lu tadinya memprediksi bahwa kan ini cuma settingan TV aja Saya gitu pikir ya? settingan. Terus waktu ada di acaranya Mas Tukul, saya juga komen, cocok gitu. Iya, tapi nggak pikir akan serius beneran kayak gitu Saya gitu pikir ya? enggak. Gimana sih Bilar tuh kalau di kacamata lu yang selama ini deket tuh seperti apa sih karakter orangnya? Gini, saya juga baru tahu sejak dia sama Lesti kan, Iya. sama Dede pas lagi rame di acaranya Mas Tukul itu. Iya. Tadinya saya nggak tahu, tapi pas tahu tuh saya baru ngeh nih, oh ternyata ini yang membuat Bilar itu benar-benar Apa? dicintai semua orang. Selain ganteng udah pastilah. Baik, ramah, dan dia itu tidak membedakan semua orang, jadi sama di mata dia. Dan dia semua orang ramah, ke semua orang ramah. Kalau dari kembarannya Rizky Bilar, ini Rizky Saklar gimana nih? Mas, kacamata lu gimana sebagai senior? Bilar. Bibir melar. Bibir melar. Sebelum kita ngobrol banyak lagi sama Mas Tukul, ini ada fakta visual ya, silakan. Bibir melar. Mas Tukul gua hajar ya. Mana? Mana momen awal mula keunyuan Leslar di depan umum? Ini dia guys. Oke. Mau tanya? Yes. Pastinya hal itu ya yang membuat Rizky Bilar kemarin akhirnya menangis. Satu, ketika Dede yang ingin menjawab menerima lamaran dari Rizky Bilar, itu juga membuat Bilar akhirnya meneteskan air mata. Jadi memang siapapun ya ketika memang kita punya niat serius di dalam kondisi kemarin itu pasti karena yang disentuh kan hatinya ya. Pasti akan bersedih gitu. Mas Tukul, sahabat juga, teman juga, kebetulan juga dipertemukan di acara Mas Tukul. Mas Tukul juga pengalaman sebagai orang tua, walaupun belum pernah menikahkan anak. Ini hal-hal kayak gini menurut Mas Tukul gimana? Ya, Mas, Aiki ngomong. Ya, subhanallah. Ini nggak ngomong. Si Ramzi lagian lu nggak sopan deh. Ngomongnya udah semeter kok nggak ngomong si Abi. Itu barusan ngomong. Nggak kedengeran cuma. Mas Tukul kalau ngomong mang gitu, kedengeran pemirsa dikumur-kumur ya. Gitu orang bingung emang. Silakan Mas Tukul. Pokoknya luar biasa sekali, subhanallah. Ya semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan benar-benar cepet-cepet dikaruniai anak soleh dan soleha. Gimana caranya mempertahankan rumah tangga, apalagi kondisi seperti ini riskan banget dan berat banget. Saling mengerti, saling bisa menjaga kodratnya, yang laki jadi imam, yang perempuan jadi makmum, itu keseimbangan alamnya di situ udah dipegang teguh. Kayak aku lihat Mbak Inul itu luar biasa sekali, lihat di Instagramnya, lihat dari bagaimana. Di Instagram? Ya macam-macam di tiap Instagram, harinya. Abi. Iya. Realnya kan nggak tahu dia. Inul suka kadang-kadang orang udah dibelain sama Mas Tukul. Udah diceritain, aku sering lihat kemesraannya di Instagram. Dia nyaut. Jadi Instagram Kan bercanda. Tapi betul, apapun jika seandainya kita memang ada permasalahan rumah tangga, betul. Udah kasih lihat yang enak-enak aja. Permasalahan sesungguhnya tidak perlu diumbar-umbar. Abi, itu orang zaman dulu ada masalah diselesaikan, orang zaman sekarang gitu. ada masalah dikontenin, Bi. Aku kalau ada masalah sama Mas Adam tak bikin TikTok. Iya. Oh, berarti setiap ada TikTok sebenarnya lagi ada masalah di rumah tuh. Aduh. Ini ada fakta visual di momen-momen awal keunyuan Leslar ya, Lesti dan Bilar. Ini dia.
Jadi di acara itu ada 3 hal yang sampai sekarang akhirnya masih dipertahankan. Satu, lagu Teike Nurjana itu seperti lagu mereka berdua. Benar. 2, ketika akhirnya Bilar secara tidak sengaja menggabungkan 2 nama dia akhirnya menjadi fans club yang cukup besar, yang solid sampai saat ini, Leslar. Terus yang ketiga, tadi nggak ada ya yang nanya, mau pacaran atau kata Dede, mau jadi suami aja gitu kan. Nah itu akhirnya. Jadi lucu ya Bi, kata-kata Mas Tukul ngegodain, ternyata itu emang udah di-set sama Tuhan berarti ya. Betul. Jadi pancingan-pancingan, jadi kata-kata kayak tadi si Lesti bilang mau jadi suami aja, mau jadi istri aja. Ntar lagi mau kejadian. Betul, ternyata benar ya omongan itu suka menjadi doa. Dan ini Mas Tukul nih, peranannya penting loh dalam. Padahal di acara itu, gue kan pernah datang sama bini gue di acara itu. Itu untuk tersenyum aja, kita berat loh. Kenapa Bi? Apalagi kita bisa tertawa itu. Maksudnya? Ya kita berhadap, mana mau begini aja kan itu kan. Tapi ada satu momen Kak, itu yang benar-benar bikin semua orang tuh tek gitu. Jadi kan tadinya ada permainan gitu, ada 3 cewek dihadirkan ditutupin itu. Ternyata bukan kan. Pas Dedek muncul, itu Bilar benar-benar kerasa banget ininya. Bahagianya, terharunya. Dan Dedek benar-benar pas dilihat langsung dari sana itu, walaupun saya ngeliat dari kejauhan karena salah kostum, jadi harus minggir. Itu benar-benar kayak, ya Allah anggun banget gitu. Cantik gitu ya. Pasti buka Dede Lesti kan? Dedek terakhir munculnya, yang keempat. Karena Bilar salah, dia milihnya yang nomor C, nomor 3. Ya, ternyata memang Dede kemarin tuh memang cantik banget dan pangling banget. Makanya Bilar sampai kaget. Bilar kaget, bahagia. Karena dibuka Dede Lesti. Kalau dibuka Dede Sunandar, bahaya. Sekali lagi ya selamat buat Dede. Dan juga buat pasangan Leslar. Pokoknya semoga langgeng nanti sampai ke acara pernikahannya menjadi suami istri. Tapi ini ada postingan IG story Buba. Leslar makan sepiring berdua. Oh mesra banget sih. Ini dia. Tubi. Ini waktu selesai acara apa baru mulai? Di pertengahan acara pas lagi iklan. Jadi saya touch up Bilar sama mamanya Bilar. Pas mereka lagi makan langsung storyin aja. Ya, tapi untung kan suaminya kan Bilar, enak makan berdua. Kalau suaminya Mas Tukul berat. Kalau makan berdua. Kita belum nganga udah dicomot duluan sama dia, bahaya. Barang. Iya dong, tahu sendiri. Dia kan tahu sendiri, dia kan nggak ngunyah, nyedot. Oke. Setelah ini akan ada fakta-faktanya dari bintang tamu kita berdua. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Kopi Viral.